kami dari kelompok sejarah akan membahas tentang PKI. Anggota dari kelompok ini adalah Nugra, Alfa, Mutia, dan Vela. Yuk kita mulai! Proses pembentukan dan pembubaran PKI. Pada tahun 1914, Hans Niblett membentuk Indian Social Democratic Vereniging atau ISDP. 1917, Niblett mendekat pada SI atau Serikat Islam dan bergabunglah Smaul dan Darsa. 1920, SDV merubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Indonesia yang memilih Smaul menjadi ketua. 1921, anggota SI diberi pilihan antara tetap menjadi anggota Serikat Islam atau berubah menjadi anggota ISDV, tetapi lebih banyak memilih menjadi anggota ISDV. 1924, Perserikatan Komunis Indonesia merubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Alimin dan Nusa bergabung. 1926, PKI melakukan pemberontakan kepada pemerintah Belanda. 1927, Belanda menyatakan PKI partai terlarang karena aksi mutan dan revolusionernya yang mengganggu kestabilan dan kepentingan, sehingga PKI melakukan pergerakan bawah tanah. 1948, PKI melakukan pemberontakan kembali dan mendirikan pemerintahan revolusioner pusat di Madiun. 31 Oktober, Mussolini ditangkap dan Yangko pergi ke pengasingan, sehingga bisa dibilang PKI tertumpas atau selesai. 1949, PKI melakukan rekonstruksi dan bertumbuh dengan 1950, pemerintah melakukan pembongkaran terhadap 7 sumur dan ditemukan berbagai kalangan mayat. 1951, PKI menyerbu Brimob dan merampas senjata, dan Aidit menjadi pemimpin PKI. 1957, diadakan Kongres Ulama dan mengharamkan ideologi komunis dan mendesak Soekarno untuk mengeluarkan dekrut, tetapi Presiden menolak. 1960, Presiden meluncurkan slogan nasionalis agamis dan komunis atau Nasakom. 17 Agustus terbit keputusan Presiden untuk membubarkan Masomi karena tuduhan pemberontakan PRRI padahal karena anti Nasakom. 1962, PKI masuk ke pemerintahan Soekarno, dan Aidit menjadi Menteri Penasehat 1963 sampai 1964. Keputusan Presiden untuk membubarkan GPII karena non-Nasakom dan penangkapan tokoh Masumi serta ulama anti-PKI, Parti Murba dibekukan karena memfitnah PKI. 1965, tepatnya 13 Januari, dua sayap PKI menyerang, menyiksa, dan melecehkan pelajar wanita dan merampas Al-Quran dan merobeknya. 14 Mei, 3 sayap PKI merebut perkebunan negara di Sumatera dengan menangkap, menyiksa, dan membunuh Letda Sujono. Pada Juli, PKI menggelar pelatihan militer dengan 2.000 anggota dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk membela negara. Pada 21 September, Presiden membubarkan Partai Murba karena memusuhi PKI. Dan pada 30 September pagi hari, Ormas PKI pun menggelar demo besar di Jakarta. Pada 30 September, waktu malam, PKI menculik dan membunuh 6 jenderal senior dan membuang mayat di sumur lubang buaya. Pada 2 Oktober, Soeharto pun mengambil alih kepemimpinan dan menyatakan kudeta PKI gagal dan mengirimkan TNI untuk merebut Halim dari PKI. Pada 13 Oktober, Ormas Otonom Ansor dari NU menggelar unjuk rasa anti-PKI di seluruh Jawa. Pada 18 Oktober, PKI menyamar menjadi anggota Ansor lalu mengadakan pengajian dan disambut oleh Gerwani yang sudah menyamar menjadi NU, lalu mereka diracuni. Tahun 1966, tepatnya 11 Maret, terbit surat pemerintah Supersemar dari Soekarno yang memberi wewenang penuh kepada Letjen Soeharto untuk mengambil alih langkah pengamanan RI. Pada 12 Maret, Soeharto melarang secara resmi adanya PKI di Indonesia. Kesimpulannya, yang pertama, tujuan didirikan PKI adalah untuk menggeser dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dengan komunis, membentuk persatuan buruh dan gerakan anti-Belanda. Yang kedua, PKI bersifat terlarang karena mereka bersifat komunis. Mereka juga melakukan kekerasan seperti menyerang, menyiksa, dan melecehkan. Mereka juga melakukan pemberontakan dengan cara menculik lalu membunuh pejabat-pejabat teras Angkatan Darat dengan alasan melumpuhkan TNI. Pemberontakan ini dikenal dengan Gerakan 30 September PKI atau yang disingkat dengan G30S PKI. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.